Kapten Ratspak mengerti isi hati Mega. Saya sempat main tapi saat Mega masuk ingin diganti. Ketraumaan Kapten Lee menjadi buah bibir Mega di pertandingan ini dan Mega menjadi sosok yang menakutkan bagi pevoli lainnya seperti Lee So-young yang terkena spike keras Mega pada waktu lalu. Dan Lee So-young sangat senang bisa memenangkan timnya dengan skor 3-2 dan bagi saya ini pengalaman berharga. Bisa memenangkan melawan tim yang saya pernah dihuni. Tetapi saya tidak tega melihat Mega yang sepertinya tidak fit walaupun dia mempunyai fisik yang kuat seperti pevoli seniornya. Dia seperti kelelahan, ucap Lee So-young dengan girang memenangkan laga kekalahan Ratspak perdana baru-baru ini. Mantan Kapten Ratspak Lee So-young kemudian sempat diturunkan tetapi hanya sebentar kembali ditarik keluar. Ratspak akhirnya berhasil merebut set ketiga untuk sementara membalikan kedudukan. Memasuki set keempat, duel kembali berlangsung alot setelah kedua tim saling berbalas angka dan bergantian unggul setelah skor tetap imbang pada 11-11. Tim bola voli Ratspak secara tragis menelan kekalahan pertama mereka pada Liga Voli Korea musim ini. Ratspak tumbang lewat pertandingan 5 set penuh saat menjamu IBK Altos di Chungmu Gymnasium Daejeon, Korea Selatan, Rabu 30 Oktober. Kekalahan perdana diterima Mega dan kawan-kawan setelah takluk dengan skor 2-3, 13-25, 25-23, 25-18, 22-15, dan 10-15. IBK Altos tampil solid dalam pertahanan mereka, yakni lewat blok dan dengan hingga berhasil mencetak 4 poin beruntun. Time out langsung diambil pelatih Ko Hee-jin, tetapi rotasi dilakukan dengan menukar posisi Mega yang bermain di pos 4, sementara Pyo Seung-ju beralih ke pos 2. Namun situasi tersebut juga belum berjalan hingga IBK Altos melesat hingga technical time out pertama dengan keunggulan 8-0. Ratspak baru pecah telur setelah melalui serangan quick dari middle blocker Jung Ho-young. Mega akhirnya mencetak poin pertamanya pada laga ini setelah beberapa kali percobaan gagal. Ratspak mulai mengejar ketertinggalan pada skor 5-10. Akan tetapi, permainan Ratspak masih belum menemukan ritmenya dan semakin sulit setelah tertinggal 10 poin pada skor 9-19. Blok Ratspak selalu berhasil ditembus penyerang tim tamu melalui Victoria Dancak, Hwang Min-kyung dan juga Yuk Se-young. Rotasi besar-besaran dilakukan dengan menarik keluar 3 spiker yakni Mega, Pyo dan Bukilik untuk digantikan oleh Park Hye-min, Lee So-nu dan juga Shin Eun-jin, serta Nohran yang digantikan Choi Hyo-soo. Pertandingan pun mampu menambah 3 poin beruntun bagi Ratspak untuk memperkecil skor menjadi 13-21. Namun, timeout yang diambil pelatih Kim Ho-chul berhasil membawa IBK Altos segera menutup set pertama. Namun blok yang sangat tinggi dari IBK Altos membuat mereka balik memimpin 2 angka pada skor 5-3. Perlahan, Ratspak mencoba mencari celah melalui serangan Mega yang akhirnya berhasil memimpin lagi pada skor 8-6 di technical timeout. Setelah itu, perlahan serangan Ratspak juga membaik hingga berhasil mempertahankan keunggulan pada technical timeout dengan skor 16-13. Namun IBK Altos berhasil mengejar bahkan membalikkan keadaan setelah mencetak 5 poin beruntun untuk mengubah skor menjadi 18-17. Ratspak bahkan harus tertinggal 2 angka pada 18-20, tetapi Mega dan kawan-kawan mampu bangkit dengan membalas 5 poin beruntun untuk balik memimpin menjadi 23-20. IBK Altos sempat menyamakan skor menjadi 23-23, tetapi serangan bertubi dari Bukilik akhirnya membuat Ratspak menyamakan kedudukan. Pada set ketiga, Ratspak mulai tampil lebih stabil setelah berhasil memimpin dengan skor 8-4 pada technical timeout. Keunggulan Ratspak bertahan cukup aman sampai technical timeout dengan skor 16-9. Namun Ratspak harus kehilangan momentum setelah tertinggal 4 poin pada skor 19-23. Ratspak sempat membalas poin, tetapi IBK Altos segera membalas dengan 3 poin untuk membuat keunggulan mereka semakin nyaman pada 9-3. Lee So-young kembali diturunkan untuk menggantikan peran Yuk So-young. Ratspak sempat memperkecil skor menjadi 9-12, tetapi akhirnya kandas. Ratspak membuka harapan comeback setelah mencetak 3 poin beruntun menjadi 22-23, tetapi IBK Altos akhirnya berhasil memaksa laga berlangsung sampai set terakhir. Pada set pamungkas, awal yang kurang baik bagi Ratspak setelah harus tertinggal duluan dengan skor 1-6. Hingga pertengahan set, Ratspak masih kesulitan membendung serangan IBK Altos hingga tertinggal cukup jauh 9-19. Mega dan Bukilik pun sempat ditarik dan digantikan Park Hye-min dan Shin Eun-jin. Pergantian tersebut cukup efektif
dua pemain muda itu mampu menyumbang beberapa poin. Namun jarak yang sudah terlampau jauh membuat Ratspak akhirnya menyerah 13-25. Ratspak bangkit di set kedua, meski BK memberikan perlawanan sengit. Ratspak berhasil merebut set ini 25-23. Salah satu pemain yang paling menonjol dalam kebijakan kuota Asia ini adalah Megawati Hangestri atau biasa disapa Mega, pevoli asal Indonesia, berusia 25 tahun yang memperkuat klub Red Sparks. Keberhasilan Megawati Hangestri beradaptasi dan tampil gemilang di Liga Voli Korea tahun 2024 tidak hanya meningkatkan popularitas liga, tetapi juga membuat Red Sparks menjadi sorotan utama di kawasan Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Tak hanya itu, statistik Megawati Hangestri yang mengesankan musim lalu membuat Liga Voli Korea terus menarik para volley-mania, di mana musim lalu Megawati menunjukkan performa yang impresif dengan torehan 736 poin peringkat ke-7 dalam Liga Voli Korea, rasio serangan sukses 43. 95% peringkat keempat dan 0,250 service per set peringkat kedua. Megawati Hangestri juga menarik perhatian publik karena konsistennya bermain dengan mengenakan hijab. Tak hanya di lapangan, Megawati juga mendapat apresiasi karena adaptasinya dengan budaya Korea dan cepat memenangkan hati para penggemar. Kedatangan Megawati Hangestri membawa dampak signifikan terhadap popularitas Red Sparks di media sosial. Sebelum Mega bergabung, akun Instagram resmi klub hanya memiliki sekitar 20.000 pengikut. Namun, pada 29 Oktober tahun 2024, jumlah tersebut melonjak menjadi 343.000 pengikut. Jauh melampaui tim-tim lain seperti Tamara Bleszinski menyia-nyiakan semua kekayaannya. Megawati tak hanya menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Korea Selatan. Dia pun menjadi pemain muslim pertama sekaligus yang menggunakan hijab di Liga Voli Korea Selatan. Sistem tersebut telah ada di Liga Basket dan Voli Putra. Namun alasan dia lebih menonjol karena dia mengenakan hijab dan pakaian olahraga yang dia kenakan, kata Han Sang-yeol dilansir dari laman GE News. Megawati tak hanya menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Korea Selatan. Dia pun menjadi pemain muslim pertama sekaligus yang menggunakan hijab di Liga Voli Korea Selatan.